Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Labib Afifi dari kelas IS 0502 dengan NIM 12042220094. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari pembelajaran yang telah saya lakukan dan saya pahami selama 6-7 minggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama, apa itu sistem informasi, yang kedua ada sejarah rumpun ilmu informatika, yang ketiga ada belajar apa saja sih di sistem informasi, yang keempat ada perbedaan keunggulan sistem informasi, yang kelima prospek kerja di sistem informasi, yang keenam mengapa masuk sistem informasi di Telkom Surabaya. Berikut penjelasannya. Apa sih itu sistem informasi? Yang pertama, bidang keilmuan yang menggabungkan antara ilmu komputer dengan bisnis manajemen. Di prodi sistem informasi ini, kamu akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh perusahaan. Jadi, kata siapa prodi sistem informasi belajar pemrograman saja? Tentu saja tidak. Selain belajar bahasa pemrograman, prodi SI dituntut untuk mempelajari arsitektur IS dan IT perusahaan, manajemen basis data, manajemen proses bisnis, dan lain-lain. Baik, yang kedua ada sejarah rumpun ilmu informatika, di mana pada tahun sebelum 1990 ada 3 pengelompokan. Yang pertama itu ada hardware, di mana di situ ada electrical engineering atau teknik elektro. Yang kedua ada computer engineering atau teknik komputer. Setelah itu ada software, computer science atau ilmu komputer. Yang ketiga ada bisnis, information system atau sistem informasi. Setelah itu ada sesudah tahun 1990, di mana tetap ada 3 pengelompokan, akan tetapi poin nomor 3 dirubah namanya. Yang pertama ada hardware, electrical engineering atau teknik elektro. Yang kedua ada computer engineering atau teknik komputer. Setelah itu ada software, di mana di situ ada computer engineering atau teknik komputer. Setelah itu ada computer science atau ilmu komputer atau software engineering atau RPL. Setelah itu ada organizational needs. Yang pertama itu ada information technology atau baik, yang ketiga belajar apa saja sih di prodi sistem informasi itu. Yang pertama ada mempelajari bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu ada seperti Python, C++, C#, JavaScript, dan lain sebagainya, di mana prospek kerjanya atau peluang kerja kita nanti ke bagian programmer. Setelah itu yang kedua mempelajari struktur database, di mana kita menggunakan MySQL, SQL Server, dan Oracle. Nah, di sana prospek kerjanya menjadi database administrator. Setelah itu ada mempelajari analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk prospek kerjanya kita di sistem analis. Setelah itu juga ada mempelajari sistem informasi manajemen, dimulai dari marketing, produksi, keuangan, dan HRD. Setelah itu mempelajari dasar-dasar akuntansi. Yang paling penting mempelajari seperti logika dan algoritma. Jika logika dan algoritma kalian salah, berarti kalian tidak pantas untuk masuk sistem informasi. Begitu. Baik, yang keempat ada perbedaan dan keunggulan pada sistem informasi. Perbedaan yang pertama, SI mempelajari arsitektur Perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Perbedaan yang pertama yaitu SI mempelajari arsitektur IS atau IT perusahaan, manajemen basis data, manajemen proses bisnis, dan hampir tidak pernah terlibat dengan hardware. Setelah itu keunggulan, tidak terlibat dengan hardware. Yang pertama, jurusan ini lebih mengarah bagaimana cara mengembangkan sistem informasi. Oleh sebab itu, mahasiswa jurusan sistem informasi tidak harus terlibat langsung dengan perangkat keras. Meski demikian, mahasiswa tetap harus memahami ilmu dasar tentang perangkat keras atau hardware agar bisa beradaptasi di masa yang akan datang jika diperlukan. Setelah itu ada prospek kerja yang baik. Prospek kerja lulusan sistem informasi sangat menjanjikan, di mana semakin berkembang pesatnya teknologi, maka semua hal yang membutuhkan kerja sistem yang menghubungkan antara satu ke urusan yang lain. Oleh sebab itu, lulusan jurusan sistem informasi sangat dibutuhkan saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Setelah itu yang ketiga ada ilmu yang dipelajari sangat fleksibel. Ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa sistem informasi ini sangat fleksibel. Artinya mahasiswa nantinya akan lebih dimudahkan beradaptasi di berbagai lingkungan pekerjaan yang ia pilih.
Yang kelima ada prospek kerja sistem informasi. Yang pertama kita bisa menjadi sistem analis, komputer sistem administrator, IT manager, web developer, data scientist, terus information system management, software develop, setelah itu information security analyst, application analyst. Baik, yang keenam, mengapa saya memilih IT Telkom Surabaya di jurusan Sistem Informasi? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa visi IT Telkom Surabaya tersendiri memiliki menjadi perguruan tinggi berstandar internasional yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dengan fokus pada aplikasi di bidang industri maritim, transportasi, dan logistik untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Nah, dari situ kita bisa terlihat bahwa kita telah terarah kemana kita akan berlabuh, apa saja ide bisnis kita atau inovasi kita, apa yang kita lakukan nanti, seperti itu. Yang kedua, IT Telkom Surabaya termasuk kampus milenial di mana dosen-dosennya tersendiri memiliki umur yang rentan tidak terlalu jauh dengan mahasiswanya. Jadi kita jika ingin bimbingan atau butuh saran, kita tetap memiliki tujuan dan pola pikir yang sama. Jadi kita tidak sangat bertolak belakang dari pendapat tersendiri gitu. Yang ketiga, ITTS sendiri termasuk di naungan Telkom Group di mana kita sangat terfasilitasi dan kita prospek kerjanya sangat terjamin di mana kita bisa merger dengan Telkom Indonesia tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.